Bismillahirrahmanirrahim. Kehadapan ibu-ibu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, untuk menyingkat waktu, mari kita awali kajian kita siang hari ini dengan membersihkan niat, menghadirkan seluruh hati, mengharap ridhonya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la ya'til hasanata illa minhu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka hamidum majid. Sehat sedaya ibu-ibu? Alhamdulillah. Atas izin Allah, atas kasih sayang Allah, atas rahmatnya Allah, siang hari ini kita diberikan izin oleh Allah untuk duduk di salah satu taman surga yang diberikan Allah di dunia, tidak lain tidak bukan itulah majelis ilmu. Semoga masuk kita di taman surganya Allah di dunia, kelak kita dimasukkan oleh Allah ke surganya Allah lewat pintu mana saja yang kita kehendaki. Kalau ada orang sholat, dia akan dipanggil, kemungkinan besar kalau ahli sholat akan masuk surga lewat apa? Pintu sholat. Kalau saudara-saudara kita yang di Palestina, yang kemarin hari Rabu pagi atau apa, di masjid ada serangan, kemudian mereka berjihad, kalau ada yang meninggal, kemungkinan mereka akan masuk lewat pintu apa? Pintu jihad. Kalau ada orang yang rajin duduk di majelis ilmu, dia ikhlas mencari ilmu karena Allah, kemungkinan besar dia akan punya kesempatan untuk dipanggil lewat pintu majelis ilmu atau pintu ilmu. Tapi berapa kali kita sampaikan, kita semua yang duduk di sini bisa masuk semua pintu surga yang mana yang kita kehendaki. Bahkan pintu surga itu akan memanggil-manggil nama kita. Masuk lewat saya saja, jenengan pantasnya lewat saya saja. Untuk siapa? Untuk perempuan yang mendapatkan ridho dari suaminya. Tidak disebutkan yang paling panjang jilbabnya, yang paling banyak taklimnya, yang paling banyak bacaan Qur'annya, bukan yang paling banyak berdirinya sholat tahajud, tetapi perempuan yang diridhoi suaminya sehingga Allah ridho, dialah perempuan yang berhak mendapatkan kesempatan masuk surga lewat pintu manapun yang ia kehendaki. Kita pernah sebutkan ada 8 nama pintu surga. Tetapi di dalam penjabarannya itu nanti sampai 12. Di sini ada pintu sholat, pintu jihad, pintu royan, pintu sedekah, pintu al-aiman. Paling kanan untuk orang-orang yang tidak dihisab ketika masuk surga. Ada pintu al-kadhimin al-ghaidha wal-afina 'anin nas. Pintu orang-orang yang menahan amarah dan senang memaafkan kesalahan orang lain. Lalu yang ketujuh disebut pintu taubat. Yang kedelapan pintu radin. Orang-orang yang ridho hidungnya seperti itu sama Allah nggak diapa-apain, pintu ridho. Orang yang ridho suaminya seperti apa hari ini dia ridho, itu kesempatan pintu ridho. Orang yang ridho bentuk wajahnya, bentuk dagunya, warna kulitnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Lalu perempuan itu bertakwa kepada Allah, tidak merubah wajahnya, tidak merubah bentuk hidungnya. Ada pintu ridho yang Allah janjikan untuknya. Maka ibu, yang paling penting di dalam mukaddimah kali ini, kalau kita pengen masuk lewat 8-8-nya, maka carilah ridho
suami. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ungzuri, wahai para ibu-ibu, aina anti fa inna ungzuri aina anti minhu fa innahu jannatuki au naruk. Wahai para perempuan, para ibu jamaah majelis ilmu, perhatikan bagaimana kedudukanmu bagi suamimu. Apakah suamimu ridhonya 50%? Apa egen cokpol mangkele? Apa babar blas oranana ridhone? Lesh fa innahu jannatuka wa naruk. Karena sesungguhnya dia suamimu adalah penentu surgamu atau. Jadi setelah orang tua itu pintu yang paling tengah, pintu terdekat kita ke surga siapa, Bu? Nah, maka perhatikan bagaimana keridhaan beliau kepada kita semuanya. Bagaimana ridho, saya ridho. Ibu ngaji ridho, ibu berpenampilan seperti ini ridho, ibu bersedekah ridho, ibu ke masjid ridho, ibu menyayangi orang tua ridho, ibu menyayangi saudara-saudaranya ridho. Jangan sampai, ibu. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, kalau ada poin-poin yang banyak, hai perempuan gak usah jauh-jauh, poin terdekat kita masuk surga adalah suami. Dan satu, kalau ada pertanyaan, mana batasan perempuan untuk taat pada suaminya? Jawabannya apa, Bu? Tidak ada batasnya, hanya satu poin saja batasnya. Ketika suami meminta kita maksiat, maka tolaklah pun dengan cara yang hanya satu poin yang ada tapinya. Taat yang ada tapinya itu hanya satu poin. Ketika suami kita meminta kita berbuat selebihnya, enggak ada tapi. Tapi kan garwane jenengan kan apian. Tapi long bojone kula jelai banget Kak. Meng masjid belangka sembayang ora tahu mabuk kon taat, kecuali suami kita meminta kita untuk melakukan kemaksiatan, baru boleh ada tapinya. Selebihnya mutlak. Maka Rasulullah andai seorang manusia boleh menyembah makhluk ciptaan Allah, maka seorang istri akan diminta untuk menyembah suaminya. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, bismillahirrahmanirrahim. Siang hari ini, sore hari ini, kita akan berdoa kepada Allah. Ya Allah, duduk kami di majelis ilmu, bawanya kami buku, rela kami tinggalkan tidur siang. Harusnya sekarang enak-enaknya tidur siang ya Bu? Masya Allah, rela kami tinggalkan pekerjaan dunia, rela kami tinggalkan anak-anak kami sebentar, suami kami sebentar, nyong urung jangan, urung apa misalnya di dalam hati ibu seperti itu. Ya Allah, ridhoi kami, kami ingin jadi perempuan yang menyenangkan hati suami. Hari ini judulnya apa Bu? Istri yang cerdas. Baik, hari ini kita akan belajar 5 poin. Cerdas. Yang pertama adalah cekatan. Menurutnya ibu perempuan cekatan itu gimana? Sat-sat? Apa mana nek karo ngudung njur cepat rampung. Itukah yang dinamakan cekatan? Lelet sama lembut sama atau tidak? Apa bedanya lelet dengan lembut? Sesungguhnya Allah tidak senang dengan perempuan yang leda-lede gitu nggih Bu. Tapi Allah senang sama perempuan yang lembut. Apa bedanya leda-lede sama lembut Bu? Kalau leda-lede itu di dalam pekerjaan, kalau lembut sifat gitu ya. Ibu termasuk yang leda-lede dan tidak lembut apa yang leda-lede dan lembut? Masya Allah. Yang lembut saja, tidak usah yang leda-leda itu bahasa Indonesianya apa coba Bu? Kelemar-kelemar bahasa Jawa maning, bahasa Indonesianya apa?
Ya Allah, wis rupane pas-pasan, kaku kaya gedebuk pisang, omongane orang menaki tur kelemar. Nah, tapi ternyata bukan itu yang diinginkan oleh para ulama tentang cekatan itu. Tapi apa Ibu? Di dalam surat Al-Baqarah ada satu kalimat, fastabiqul khairat. Apa yang dimaksud cekatan bagi seorang perempuan? Supaya keluarganya baik, suaminya baik, anak-anaknya baik. Kata Allah, hai perempuan, cekatanlah fastabiqul khairat, di dalam perkara-perkara yang baik. Tolong jangan leda-lede, cepet cekatan. Bahkan sama Allah di dalam perkara-perkara yang baik kita diminta untuk lomba. Maka al-itharu fil ibadati haramun. Mendahulukan orang lain di dalam kebaikan itu haram. Maksudnya apa? Ibu punya kesempatan sedekah, tapi kemudian ibu wis jenengan mawon riyen monggo. Bukan begitu. Misalnya duduk di majelis taklim seperti ini yang ngajar perempuan. Kalau ibu bisa duduk di depan, duduklah di depan. Kalau sudah duduk di depan jangan jenengan mawon go ibu, jenengan lenggah tengajeng kula sing tak teng. Selama tidak keluar dari koridor syar'i. Tapi kalau ustadznya laki-laki, kalau bisa ibu duduk yang paling belakang. Jur sing teng ngarep sinten, sing ngarep dewek sinten. Nah, kalau di dalam syariat yang pernah kita bahas itu, semestinya ustadz laki-laki kalau ceramah di depan perempuan itu di sampingnya ini ada temannya, Bu. Temannya juga laki-laki. Supaya enggak jadi pusat perhatian. Soalnya ibu tuh kalau yang ngisi ustadz tuh karo dimat kayak ya Allah, embane nyong bojone kayak, nah itu Bu. Maka di dalam perkara kebaikan seorang perempuan harus apa kata Allah? Cekatan. Ngaji itu cepet, amal itu cepet. Minta sama Allah itu cepet. Baca Quran bukan cepet tapi ayo cepat-cepat. Ini insya Allah nanti kita bagikan kepada yang diizinkan Allah untuk menerimanya. Insya Allah. Cepat. Jangan lambat. Ini Ramadan. Waktunya bukan tinggal 13 hari lagi. Tapi ingat berkali-kali kami sampaikan di majelis taklim, Ramadan itu ayyamam ma'dudat, hanya hari-hari yang terbatas. Kalau kita ketinggalan Quran, ketinggalan kita pahala Quran. Kalau kita ketinggalan sedekah, ketinggalan kita pahala bersedekah. Kalau kita ketinggalan pahala tarawih yang baik, maka kita akan tertinggal. Maka di dalam perkara kebaikan khususnya bulan ini, jangan leda-lede. Cepet-cepet. Sing dereng sedekah, yang belum bongkar lemari, yang belum memberikan iftar, yang belum mengeluarkan uang, yang belum berjihad dengan hartanya, yang belum tarawih dengan kualitas terbaik, yang belum membaca Quran dengan kualitas terbaik, cepat. Selak ketinggalan, tinggal berapa hari lagi? Enggak tahu. Karena tidak ada jaminan kita sampai kepada penghujung. Masya Allah Pak Zulfan kemarin Ibu. Pak Haris itu ketika melepas itu sampai matur. Seandainya dipaitani kon golek IP Zulfan ki ketoke ora tidak nemu. Coba bayangkan. Apakah besok ketika kita diantar ke liang lahat itu yang ngantar kita akan bicara seperti itu. Beliau sampai matur golek IP Zulfan ki nek dipetani sulit nemunya. Yang doakan betapa banyak siswa SMA Muhammadiyah aja berapa jumlahnya Bu? Orang berduyun-duyun mensolati, Masya Allah. Pak Zulfan ini punya rahasia amal apa? Maka jangan ditunda. Kalau kerentak ingin berbuat baik, lakukan. Kerentak pengen baca buku, pengen apa lakukan. Itu namanya cekatan. Apakah hanya itu? Enggak. Ada ayat di dalam surat Ali Imran yang biasanya dibaca saat kita halal bihalal. Apa kata Allah? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Kalau mau tobat suruh lari kata Allah. Kalau tadi suruh apa? Lomba. Kalau urusan tobat suruh apa? Maka kalimatnya wasari'u. Sari'u itu melayu dengan upaya cepat-cepat
penuh dengan tenaga dan penuh dengan energi. Itu syariah. Maka kalau kita punya dosa, astagfirullahaladzim. Puasa ikin karo ngutung. Jangan tunda mengucapkan kalimat istighfar. Saya pernah mendengar guru saya, tapi saya belum pernah berjumpa hadisnya. Malaikat itu, kalau kita berbuat dosa itu gini, Bu. Begitu kita mengucapkan istighfar, malaikat selesai meletakkan penanya, tidak jadi menulis kesalahan-kesalahan kita. Ning dewek niku istighfar cok terlalu adoh kalih napa? Oh ya, bukan saat itu atau bahkan ketika tidak terjadi apa-apa kita ngeling-ngeling, ya Allah, saya dosanya banyak sekali. Urusan taubat kata Allah suruh apa? Lari, cepat. Kita nggak tahu kapan nyawa kita diambil oleh Allah. Masya Allah. Sekarang tuh saya doanya, ya Allah, kalian melahirkan itu rasanya seperti apa? Ya Allah, kalau umurku masih bermanfaat untuk umat dan agamamu, ya Allah, beri kesempatan aku hidup. Karena katanya jihadnya perempuan itu melahirkan. Orang yang meninggal saat melahirkan atau dalam keadaan nifas, dia mendapatkan pahala seperti. Tapi saya mau ngenyang sama Allah. Ya Allah, kalau masih manfaat ucapan saya, ya Allah, perbuatan saya, pekerjaan saya di dunia ini, tolong beri kemudahan. Pengen hidup lagi. Pengen menebar manfaat kalau memang manfaat. Maka ibu, jangan ditunda. Banyak dosa kita yang harus kita istighfari. Makanya sekelas Rasulullah saja, Masya Allah, 70 sampai 100 kali. Maksum, bagaimana dengan kita? Dosa mata kita, ya Allah, nyecrolling lewat apa? Lewat kata-kata yang enggak baik. Masya Allah, berapa banyak? Pantasnya kita ini enggak ada doa dalam sepanjang kehidupan kita. Yang pantas keluar kita hanya kalimat apa? Istighfar. Sekarang, ada kalimat lagi di dalam surat Jumat. Ketika pedagang itu kalau sudah mendengar suara panggilan Jumat, fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Hai orang-orang yang beriman, suaminya ibu-ibu, kalau hari Jumat sudah ada panggilan sholat Jumat, fas'au ila dzikrillah. Cepatlah, bersegeralah menuju kepada zikir Allah. Maka urusan zikir Allah menggunakan kalimat apa tadi? Bersegeralah. Urusan kebaikan Allah disuruh minta kita apa? Lomba-lomba. Urusan minta ampun suruh apa? Lari. Urusan zikir Allah minta kita apa? Segera. Masya Allah. Hati-hati. Hati-hati. Banyak pencuri-pencuri Ramadan. Kemudian dan seterusnya dan seterusnya. Pastikan ketika sahur lisan kita sambil apa, Bu? Berzikir kepada Allah, salah satunya adalah dengan istighfar. Hati-hati. Ngenget jangan cok mboten kelingan, nyetel TV cok mboten kelingan. Kula nek sahur, nek mendel mawon rasane pol sepine mergane onten bocah cilik. Apa yang saya setel? Saya cari film Umar di channel enggak ketemu, saya channel kisah Yusuf di anu enggak ketemu, karena juga sudah pernah nonton. Maka sepanjang Ramadan ini kami nonton Muslim Travelers. Kita melihat bagaimana Islam itu di benua-benua. Di Cina kayak apa, di Jepang kayak apa, di Selandia Baru kayak apa, di Spanyol kayak apa. Itu sambil sahur, sambil lihat itu. Tapi mulutnya sebisa mungkin, ya Allah astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Yang penting mboten nonton sing guyu-guyuni kok. Yang melupakan kita dari mengingat Allah. Sudah berapa? 3. Sekarang di dalam surat Az-Zariyat Allah matur, fafirru ilallah. Urusan yang hubungannya dengan akhirat disuruh jalan cepat. Napa, Bu? Urusan akhirat ken napa? Jalan cepat. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah matur, ada manusia yang kalau urusan dunia itu gembira dan cepat-cepat. Pasar murah, cepat-cepat. Ana diskon, cepat-cepat. Ana jual murah atau obral, tapi giliran ngaji engkolah paling ustate
Jebule mancen terlambat temenan nembe gara-gara ngepom pun kedip-kedip Ibu. Kata Ibnu Qayyim, ada orang yang gembira mendapatkan dunia tetapi hatinya biasa ketika mendapatkan amalan-amalan yang menuju akhirat. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ada orang yang girang dengan dunia. Dia berduka bila gagal, namun tidak berduka ketika kehilangan kesempatan menggapai surga. Kudune dhewek empun kualitas niku nek mboten iso mangkat ngaji atine pripun? Sedih. Nek mboten saged traweh atine pripun? Sedih. Nek mboten saged amal atine sedih, nek mboten saged berbagi atine sedih. Itu mestinya tingkatan kita sudah sampai ke situ, Bu. Bukan ketika nggak bisa ngaji, nggak apa-apalah, masih ada siaran ulang. Ngesuk nyong tak teka siki ora teka paha. Kenapa? Karena kita tidak tahu mestinya ngajinya kita yang mana yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu, itu untuk urusan akhirat. Allah minta kita apa? Tapi lihat, huwallazi ja'ala lakumul arda dzalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih. Tapi urusan dunia kata Allah di dalam surat Al-Mulk ayat ke-15, suruh hanya jalan. Hanya disuruh apa, Bu? Jalan. Berarti urusan roti sepele mawon. Kelambi, tadi saya mendengarkan ceramah guru saya, judulnya tampil cantik di saat lebaran. Apa mau kita bahas? Apa kira-kira mau Mbak Eva mau menyampaikan wajahnya harus diginikan, kerudungnya harus begini? Coba sekarang skincare di benua Antartika. Antri enggak, Bu? Antri. Parkirannya depannya banyak. Karena hampir setiap wanita ingin tampil apa saat lebaran? Tampil cantik. Cantik fisiknya baru, bajunya, mukenanya baru, tapi dia melupakan onderdil yang ada di dalamnya. Maka ingat, Bu, Al-Quran tidak pernah menyuruh lari untuk urusan dunia. Yang disuruh cepat-cepat, berlomba, bersegera, semuanya urusan apa? Urusan akhirat. Tapi kita selama ini kebalik, nek urusan dunia karpe, cepat-cepat, urusan akhirat mengko disit. Maka istri yang cekatan, ya mboten kelemar-kelemar, ya mboten ketinggalan ketika dalam urusan akhirat. Lihat ini, Bu. Nah, ini. Dalam Al-Quran urusan dunia disuruh berjalan. Urusan akhirat diminta jalan cepat. Urusan taubat diminta. Mengapa demikian? Karena manusia perlu sering-sering diingatkan akhirat. Mewahnya dunia itu menipu dan melalaikan manusia akan akhirat, kampung abadi, tempat kembali niki ngelengaken Ibu mpun nate maos artikel niku. Ning tak delengaken kira-kira dhewek Ramadan luweh cepet traweh poso berkualitas, maos Quran, zikir pagi, zikir petang, mirengaken pengaosan, nopo ling cepet angger urusan dunya mawon. Nah, maka kembali kepada yang kedua adalah empati. Napa, Bu? Nah, istrinya Kanjeng Nabi onten pinten? Yo, ikhtilaf para ulama. Ada berapa, Bu? Yo, mari kita sebutkan. 1. Khadijah 2, Aisyah 3, Sofia 4, Hafsah 5, Maria Kiptiyah 6, Ummu Salamah 7, Zainab 8, Maimunah 9, Raihanah 10, ora, alhamdulillah dereng apal. Suatu hari istri Rasulullah sedang berkumpul.
Lalu Rasulullah matur gini, wahai istri-istriku, di antara kalian ini yang Rasulullah hidup yang meninggal satu siapa? Khadijah. Setelah itu Rasulullah istrinya sedo setelah Rasulullah meninggal. Jadi yang meninggal ketika Rasulullah hidup hanya siapa? Khadijah. Selebihnya meninggal setelah Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah begini, wahai istri-istriku, ada di antara kalian seorang yang akan paling cepat nusul aku setelah kematianku. Siapa ya Rasulullah? Kata Aisyah meriwayatkan hadis ini, adalah yang paling panjang tangannya di antara kalian. Lalu Masya Allah istrinya Rasulullah dan ngukur lengan. Siapa sing tawa? Ibu nek sing panusul nyong dingin, ku sing paling dawa tangane. Ibu aseng dukur mboten? Mergane napa? Wedi dereng siap mati. Mereka enggak, saking pengennya berjumpa dengan kebaikan. Mungkin bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu taala a'lam, bagaimana alam barzah itu perkara gaib. Kita enggak tahu apakah seorang suami istri ketika meninggal berdekatan mereka hidup bersama. Wallahu taala a'lam bissawab. Yang disampaikan di hadis-hadis Nabi, orang solih kalau meninggal diberikan kenikmatan di dalam kubur, dijembarkan kuburannya. Maka mereka saling mengukur. Ternyata yang paling panjang tangannya adalah istri Rasulullah yang bernama Zainab binti Jahsh. Siapa bu? Kenapa? Karena ternyata Zainab binti Jahsh adalah istri Rasulullah yang paling senang memberi, bersedekah, membantu orang lain. Kira-kira tangan kita panjang atau belum ya Bu? Masya Allah. Ibu punya berapa tangan? Yuk, satu, gunakan untuk ngurusi kehidupan ibu. Ya ngasai, ya nyaponi, ya anak, ya bojo, ya umah, ya ngepel. Tapi satu tangan lagi gunakan untuk ngurusi kepentingan umat. Maka ada ibu-ibu bergabung di resik-resik masjid, ada ibu-ibu bergabung di MCI, ada ibu-ibu ngurusi majelis taklim. Itu berarti tangannya satu diperuntukkan diri sendiri, satu tangan lagi insya Allah disedekahkan untuk siapa? Allah. Ibu punya dua kaki, silahkan yang satu buat bekerja memenuhi keinginan kita nopo butuh nopo. Pastikan kaki kita yang satu lagi kita wakafkan kepada Allah. Ya Allah, di antara sekian banyak tenaga saya pengen wakafkan tenaga saya untuk ngopeni agamanya Allah. Kita itu mikir, mikir bada prige kae, sing kae, itu semuanya pribadi. Tapi pastikan ada perenungan di bulan Ramadan ini, ya. Itu belum, yang itu belum, yang sana belum, yang itu belum. Banyak lubang yang harus kita pikirkan dan pikiran kita bukan melulu untuk pribadi, tapi kita juga memikirkan agamanya siapa? Allah. Belum keren. Kalau di rumah kita obrolane prigeo omahe ngesuk bodo dipiyekno, sofane dadep nang ngendi, belum keren. Keren itu kalau sepasang suami istri di rumah obrolannya sudah pah yang itu kurang. Pah yang itu kayaknya butuh. Pah yang itu kayaknya butuh tangan kita. Pah yang itu kayaknya butuh kaki kita. Itu baru keluarga yang keren. Ingat. Dua mata, satu silahkan untuk menikmati kehidupan dunia, satu lagi gunakan untuk memandang sesuatu yang efeknya itu untuk agamanya Allah. Maka itu baru keren. Maka Zainab binti Jahsh adalah istri yang nyusul paling cepat setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ustazah, berarti nek senang sedekah cepat mati? Oh. Kalaupun kita mati, insya Allah usia kita apa Bu? Panjang.
Kalaupun kita umurnya pendek, tapi kebaikan-kebaikan kita itu panjang. Maka beruntunglah orang-orang yang berhenti nafasnya, tapi kebaikannya terus mengalir. Celakalah orang yang masih bernafas sehat, tapi enggak punya kebaikan sama sekali. Bumpet. Nah, maka ayo kita jadi perempuan yang mudah Onten wong tua ora teng nyebrang mayo sebrang. Nah, ana wong tua kaboten gawa mayo gawak. Nah, anak tangga sholat bareng ibu rukue sewek ngenjang ibu ke masjid sambil bawa rokok. Onten tanggane sholat sajadahe kayak empun elek temen. Ibu besok datang ke masjid bawa sajadah berapa? Gombah sajadahe gantos ben kula oleh ganjaran. 3. Religius. Agamis, Ibu. Nuansanya itu semuanya kehidupannya itu nuansanya itu agama. Masya Allah. Leva mau bercerita. Perempuan ini namanya Mukhoh. Siapa Bu? Mukhoh. Siapa? Sayyidah Mukhoh. Siapa Bu? Nah, di dalam kitab milik Ibnu Jauzi ada seorang perempuan namanya Sayyidah Mukhoh datang kepada Imam Ahmad bin Hambal. Dia datang ke rumah beliau, dia mengetuk pintu. Assalamualaikum. Yang membukakan adalah Abdullah. Imam Ahmad bin Hambal punya anak namanya Abdullah. Jadi Imam Ahmad bin Hambal sebutannya Abu Abdullah. Bapaknya berkunyah itu memang sunnah. Jadi misalnya saya punya anak Khalifah. Berarti suami saya kalau mau berkunyah panggilannya Abu Khalifah. Itu sunnah berkunyah. Nah, hanya di Indonesia kadang kalau kita menggunakan kunyah-kunyah seperti itu, saudara kita jadi bingung. Biasa diceluk Pak Fatazaki Kak Abu. Siapa tak Abu Khalifah karena terbiasa dengan panggilan yang lumrahnya Ki. Itu kalau di dalam silsilah berarti Eva ke anake Pak. Padahal bukan. Eva itu bojone. Lalu bagaimana di Indonesia gitu? Di Indonesia itu punya kebiasaan men gampang aling nengeri kae Bu Eva sing bojone Pak Zaki. Mangka di HP jenengi lah nek bojone Eva sing bojone Jono dijenengi. Nah, Eva sing bojone Pak Siwal jenenge. Nah, itu untuk memudahkan, tapi kita tahu ilmunya. Sebenarnya tidak boleh menisbatkan nama kita kepada, karena itu berarti Eva bintu anaknya Pak Zaki. Seperti abu-abu kita tahu itu sunnah, tapi sepertinya di kalangan kita, di kalangan-kalangan tertentu itu kurang familiar, sehingga kok uang malah bingung siapa ta? Abu Khalifah, mboten ngertos daleme Abu Khalifah teng pundi. Ternyata daleme Pak Fatah Zaki. Itu contoh. Nah, maksudnya religius. Jadi namanya Abu Abdullah. Wahai Abdullah, mintakan izin kepada bapakmu. Aku ingin bertemu dengan beliau. Jadi perempuan itu boleh datang kepada ustadz atau ulama untuk menanyakan perkara-perkara agama. Tetapi tolong perhatikan adab. Contoh, wong ibu katakon ustadz saya haid itu sekian. Terus biasanya suami saya itu datang pulang tanggal sekian. Boleh enggak kalau saya itu minum pil penunda haid supaya pas suami saya pulang itu bisa. Nah, menurut saya yang seperti itu kalau bisa ditanyakan kepada yang perempuan, tanyakan pada yang perempuan. Kecuali ibu mau tanya Ustadz sebenarnya zakat itu beratnya berapa. Tapi boleh. Dari kejadian ini dan dari datangnya Rasulullah sahabat Rasulullah kepada Nabi itu boleh perempuan itu mendatangi ustaz
untuk permasalahan agama. Datang, diizinkan. Apa yang ditanyakan? Wahai Imam Ahmad bin Hambal, saya adalah seorang penenun. Biasanya yang ibu dengar penenun itu menggunakan lampunya pejabat ya. Di buku ini tidak. Saya tidak pernah menenun kecuali dengan dua cara. Satu, saya tenun dengan cahaya lampu. Satu, saya tenunan saya dengan cahaya rembulan. Kemudian beliau bertanya, apakah saya harus menjelaskan kepada semua orang? Kalau yang ini adalah tenunan saya hasil lampu, yang satunya lagi tenunan hasil rembulan. Kenapa harus bertanya coba Bu? Ini seperti zakat pertanian. Kalau airnya itu tidak irigasi, zakatnya berapa persen? Berapa persen? Kalau non irigasi, sungai, wis milih dewek orang nggo pralon, orang nggo apa, berapa zakatnya? 10%. Kalau dengan irigasi butuh genset dan seterusnya, berapa zakatnya? Berapa? Keprege kiye masuk beli bae. Prepon pinten? 5%. Nggih. Nah, maka Ibu, perempuan ini sangat hati-hati. Begitu tanya, Imam Ahmad bin Jalal jawab apa? Kalau menurutmu ada perbedaan maka terangkanlah. Itu jawabannya. Lalu begitu perempuan ini keluar, anaknya disuruh buntuti. Kok ono wong wadon zaman siki takon perkara kayang konon. Bagi Imam Ahmad bin Hambal itu sangat ajaib, menunjukkan bahwa perempuan itu masih sangat teguh memegang agamanya. Dientel sama Abdullah. Ternyata dia masuk ke dalam rumah seorang ulama besar namanya Bisri bin Al-Haris Al-Hafi. Seorang ulama yang terkenal seneng tidak menggunakan sendal. Bahasa Jawanya apa? Kemudian Abdullah kembali kepada bapaknya. Siapa perempuan itu? Wahai ayahku, ternyata perempuan itu masuk ke rumahnya Bisri, kata Imam Ahmad bin Hambal. Oh, ya pantes. Kok takone koyong kono? Karena dia berasal dari keluarga yang religius. Maka sikapnya pun berhati-hati terhadap agama. Bukan cuek. Coba Ibu, masuk kondangan, masuk hajatan, masuk ke rumah. Orang yang biasa kehidupannya itu diatur dengan agama. Dengan orang yang biasa hidupnya nggak pernah diatur agama. Beda atau tidak? Maka ayo kita bawa nilai-nilai religius itu ke rumah kita, Bu. Waktunya sholat, ada tamu sholat. Ya kan Bu? Itu ada. TV kita munine opo. Radio kita nyetelnya apa? Kendaraan kita kalau pergi bunyinya apa? Maka lihat perempuan ini Bu, sangat hati-hati. Maka Bisri itu mengatakan, aku belajar kehati-hatian dari saudaraku. Dia tidak mau makan kecuali makan yang jelas kehalalannya. Bagaimana dengan kita? Kita itu harus tahu suami kita dapat uang dari mana. Subhat apa enggak? Dapat hadiah itu dari mana? Itu hadiah sesuai dengan tupoksi atau enggak? Sesuai dengan jatahnya atau enggak? Kalau tidak sesuai jangan ragu-ragu, berikan kepada yang lebih berhak. Hatta walau itu harganya mahal. Kalau itu tidak berkah dan syubhat di rumah kita, pastikan enggak masuk ke rumah kita kalau itu enggak halal jelasnya. Maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, itulah perempuan cerdas. Hidupnya dipenuhi dengan aturan-aturan agama. Buatan ngawur teng dalam. Ya Allah, bapak oleh hadiah. Hadiah apa? Bapaknya nggak bisa jawab. Ibu tetap senang menerima hadiah itu. Kalau nggak jelas, keluarkan itu dari rumah kita. Beri pada orang yang nggak kenal. Ya Allah, bismillah. Semoga ini bermanfaat di tangannya. Tapi tidak berhak untuk saya. Ini uang rakyat. Kembalikan kepada rakyat. Pastikan halal. Itu namanya kita mencoba membawa kehidupan yang agamis di dalam kehidupan kita. Maka ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, golong orang muni walazong, tapi muni astagfirullahaladzim. Itu contoh. Kemudian yang D adalah
disiplin. Allahu Akbar wallah. Ramadan itu bulan untuk melatih kedisiplinan. Yo, yang kemarin sudah dibagikan target, jujur angkat tangan siapa yang sampai hari ini istiqomah ngisi. Ngisi target kemarin yang dibagikan Mafaza. Siapa yang jujur hari ini masih ngisi istiqomah? Ayo Bu. Ini punya Ustadz Haifa tak tempel di sini Bu. Daliane disuknanang di checklist ya. Bu. Ditempel tapi tidak diisi. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini namanya latihan disiplin. Sebelum dihisap malaikat ayo menghisap diri sendiri. Jebule yang Ramadan ya tetap ngudung. Ana rawatib sing ora lakoni, ana pirang dina kat awal tekan akhir ora sembayang duha gara-gara kae. Ora zikir petang gara-gara kae, ora lengkap sholat sunah rawatib gara-gara kae, telat sholat gara-gara kae. Itu namanya orang yang mencoba untuk menanamkan sifat apa Bu? Disiplin. Coba, ada seorang imam yang luar biasa. Namanya Imam Ibnu Jarir. Muridnya berkata, beliau punya pola khusus setiap pagi. Makan sebelum duhur tidur, namanya tidur apa? Qailulah. Setelah itu sholat duhur, dari duhur sampai asar beliau menulis. Apa Bu? Menulis. Dari asar sampai isya beliau ngajar taklim. Itu dilakukan sampai beliau meninggal dalam usia 86 tahun. Dan kata muridnya setiap hari. Waktunya tadi nulis dari waktu kapan sampai kapan? Duhur sampai asar. Setiap duhur sampai asar beliau nulis 40 halaman. Sepanjang hidupnya 86 tahun beliau menulis selama 74 tahun. Tidak berubah sama sekali. Muridnya yang lain mengatakan beliau menulis setiap duhur sampai asar 14 lembar setiap hari. Enggak pernah ganti. Enggak pernah berubah. Beliau mendisiplinkan diri beliau sendiri. Allahu Akbar. Itulah Masya Allah. Amalan yang dicintai Allah. Nasihat Rasulullah. Ya Rasulullah beri aku nasihat yang aku enggak butuh nasihat setelah itu. Qul amantu billah tsumastaqim. Katakan kamu beriman kepada Allah lalu istiqomahlah. Sesuatu yang datang makbruk akan pergi makbruk. Kemarin Jumat saya sampaikan. Jangan sampai pola-pola kita itu Ramadan ngebut. Engkau ketemu nih Quran maning kapan? Ramadan tahun. Ayo mulai disiplin. Yang belum diisi listnya takoni, niku kertas dicetak dengan kasih sayang, diamanahkan kepada ibu itu bukan kebetulan. Sama malaikat itu sudah disetting yang lain nggak dapat, ibu dapat, itu ujian supaya ibu lulus. Nggak disiplin pada diri, jam semene nyong kudu rampung ngasai. Pokoknya azan berkumandang, dapur resik orang nona asasahan. Itu namanya disiplin Ibu. Nah, kemudian saya pribadi mencoba mendisiplinkan diri. Salah satunya nulis nih, Mafaza, nanti malam di Darussalam, sore engkau tuku jangan apa. Cucian mau istak lakoni, jemuran istak lakoni, kapan ngetok klambi. Wah, klambine pira ketwingi acarane ngetok klambi terus. Terus Karina itu besok sudah saya tulis, artinya persiapan materinya dari malam ini. Besok ngisi manasik di Kema Arafah tentang ikhram, materinya sudah saya siapkan di laptop saya. Itu cara saya. Yang sudah saya lakukan saya coret. Mafaza karena urung lakoni, urung tak coret, lebar gie coret. Setiap hari saya berusaha seperti itu. Yang belum saya lakoni, saya tulis ulang sebagai utang. Ini belum tak tulis baca buku apa. Insya Allah bagaimana caranya. Jangan pernah memejamkan mata tanpa membaca buku dalam satu hari. Ayo Priko, challenge ini dari Ustazah Eva. Ustazah Eva putrane pinten? Kawan, ngisi ngajine sering nopo langka? Sering, keadaannya sedang dalam apa? Hamil. Nang omah ana sing ngrewangi apa ora? Mboten.
Sing dipikirna awake dewek apa karo mikirna wong liya insyaallah. Gimana caranya kita merasa kurang, amalan kita itu kurang. Ayo punya prinsip, tidak ada hari tanpa Bukankah ayat yang turun kepada kita kalimat apa, Bu? Pan sibuk-sibukan. Ayo. Pan sibuk-sibukan. Lemari saya tulis kaos kaki sendiri, baju kakak, baju adik, baju tidur, seragam. Kaos kaki, satu keranjang khusus kaos kaki nih wong seumah. Jadi anak tahu cari kaos kaki di situ. Enggak melencar-melencar kemana-mana. Pakaian dalam anak nomor 1 di lemari paling atas. Pakaian dalam anak nomor 2 di lemari paling bawah. Pakaian anak dalam nomor 3 di lemari abu-abu paling bawah. Nomor 4 bareng sama saya karena masih kecil. Kenapa rapi? Kalau saya mati duluan suami saya nggak bingung cari di mana letak baju anaknya. Rumah boleh nggak mewah nggak apa-apa, tapi ibu berusaha mendisiplinkan diri. Tahadus bin nikmah, saya bukan sedang ujub insya Allah ya Allah, naudzubillah, memotivasi ibu-ibu. Wadah yang pol sibuke luweh disiplin maning ada. Masya Allah. Gimana kita sehari nggak ada Quran? Gimana sehari kita harus tetap baca buku walaupun satu paragraf? Jangan biarkan meripat ibu terpejam tanpa kita melaksanakan wahyu pertama yang turun kepada kita. Apa perintahnya, Bu? Iqra. Karena man salaka thariqan itu bukan hanya orang yang datang ke majelis taklim. Ada orang di rumah tapi nggak pernah datang ke majelis taklim tapi depannya selalu apa, Bu? Buku. Browsingnya ilmu. Google-nya kalau mau dicari histori sejarahnya yang dicari adalah ilmunya Allah. Utuh sopi-sopi keranjang kuning. Bu. Tadi itu mbak-mbak di toko tuh guyon. Dikejane pada ngomong apa? Lah bunda sih mboten gaul niku ke iklan teng Sopi. Enggak mudeng saya. Bu. Pokoknya pengen tuh kok bunda tuh bahasa buku. Nah kayak aku. Ya Bu, itu melatih untuk disiplin. Kemudian lanjut. Umar bin Khattab. Ibu kenal sama Umar? Suatu saat Umar itu datang di tengah-tengah perempuan. Padahal di situ ada Nabi. Ketika ada Nabi itu ibu-ibu itu bicaranya itu seru, Bu. Suaranya itu lantang. Tapi begitu Umar datang, kelakep. Semuanya diam. Lalu apa yang dilakukan Umar? Hei, apakah kalian lebih menghormati aku daripada Rasulullah SAW? Wong ada Nabi kok bicaranya. Begitu aku datang kok mak kelakep. Apakah kalian lebih menghormati aku daripada Rasulullah SAW? Ibu-ibunya nggak kalah pintar jawabnya. Ya kamu sama Rasulullah lembutan Rasulullah. Maka kami masih berani kalau ada Rasulullah itu. Karena Rasulullah kalau ngingetin lembut. Tapi Umar gitu. Kemudian Rasulullah SAW tersenyum dengan jawaban ibu-ibu. Jadi memang ibu-ibu itu dari dulu bikin geli siapa, Bu? Nah, cok lucu banget nih, Bu. Masya Allah. Cok lucu nih, Pol. Allahu Akbar wal'am. Rasulullah akhirnya bersabda begini. Ya Umar, dengan ketegasanmu halal dan haram di dalam agama ini jelas. Jika engkau melewati sebuah lembah, demi Allah, setan akan pergi dan mencari lembah yang lain. Inilah sabda yang sering kita dengar bahwa setan itu kalau Umar lewat, setannya apa, Bu? Saking disiplinnya Umar terhadap perkara-perkara agama. Nganti wedi. Masya Allah. Lah nek dewek liwat setane lah ngentel bae. Ana sing nemplok nang mripat, ana sing nemplok nang tutuk, ana sing nemplok nang kuping. Umar kalau lewat setan kemana, Bu? Saking tegasnya Umar mendisiplinkan kebaikan di dalam kehidupannya. Maka Bu, ingat almar'u yamutu ala ma'asya alaih. Orang akan dimatikan sesuai dengan kebiasaannya. Kita punya habit apa yang gak pernah kita tinggalkan. Yang namanya kebiasaan itu sesuatu yang rutin kita kebiasaannya apa? Sudah pantaskah kita disebut orang yang biasa ngaji? Sudah pantaskah kita disebut sebagai orang yang biasa sholat tahajud? Sudah pantaskah kita disebut orang yang biasa pegang Quran? Sudah pantaskah tangan kita disebut tangan yang biasa mengulurkan sedekah? Sudah pantaskah mata kita disebut orang yang ahli Al-Quran? Padahal kita akan dimatikan sesuai dengan kebiasaan. Yuk
kita bangun habit yang bagus. Bangun tidur apa pertama? Bangun tidur. Duduk di pinggir, ucek-ucek, baru doa. Jadi doa itu setelah kita duduk tenang, kemudian mengusap apa? Islam itu mengajarkan kita melakukan sesuatu dalam keadaan sadar. Kalau ibu bangun tidur dan berdoa udah sadar belum? Makanya ada sholat namanya tumakninah. Sami Allahu liman hamidah. Punggung sudah sejajar, baru kita Rabbana. Itulah hikmah sholat. Wong Islam niku nopo-nopo kanthi sadar. Dia sadar sudah berdiri i'tidal, maka dia akan membaca Rabbana walakal hamdu. Maka bangun tidur gerigah itu enggak alhamdulillahilladzi ahyana. Duduk dulu di pinggir, Rasulullah menghilangkan bekas kantuk. Alhamdulillahilladzi ahyana. Coba. Itu. Islam itu mengajarkan kita melakukan dengan sadar. Ayo coba kita disiplinkan. 24 jam bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gimana paginya Rasul, bangun tidurnya Rasul, daharnya Rasul dengan berapa jari bu? Dan yang ora tayang nek kowe. Selak anake nangis engko ora rampung, njur nggih napa bu? Nah, terus setelah itu diapakan sama Rasulullah? Masya Allah. Nyepah jilatin pah gitu. Gitu bu. Yuk kita ibu meleh. Setiap orang itu diberikan rezeki amal yang berbeda, gitu. Misal, Mbak Eva dimudahkan di dalam membaca. Kula nek maca ora seneng-seneng. Kayaknya ora tahu anak kepikiran yang kene tuku buku, ngono kayaknya ora tahu anak kepikiran. Enggak apa-apa, tapi pasti Allah memberikan ibu nikmat yang lain. Yang guyung-guyung ini apa, Bu? Yang guyung-guyung ini apa? Kula nek maca ke prepon ngeten. Rasane ngemek buku, Be. Kayaknya orang anak kepikiran nang kene tuku buku. Pasti ibu diberikan jatah oleh Allah amal yang lain. Ibu rajin puasa Senin Kemis, ibu rajin zikir pagi, ibu rajin sholat duha, ibu rajin sholat tahajud. Jadikan itu habit disiplin kita. Tapi aja ora babar blas. Maca ya ora. Tahajud ya absen nomor pira, duha yang beroh, maca Quran ya cok ora. Itu namanya kita nggak punya habit. Yang kemudian C-nya apa tadi Bu? Nali kelalen. C-nya? Cekatan. E-nya? Aku tak tudui. R-nya? D-nya? A-nya? Nah, sekarang sebelum amanah nih Bu. Termasuk disiplin perempuan. Ya ayyuhalladzina amanu litasta'dzinakumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum thalatha marrat. Ini aturan bertamu. Cetha di dalam Al-Qur'an. Kon jaluk izin kalau kita mau bertamu di dalam 3 waktu ini. Apa itu waktunya? Min qabli salatil fajar. Sebelum sholat subuh. Pertama. Wahina tada'una thiyabakum minadh-dhahirah. Setelah sholat zuhur. Wa min ba'di shalawatil isya. Kalau kamu mau bertamu waktunya setelah sholat isya, jangan sekali-kali datang kecuali ibu ngapain dulu. Ini bahkan berlaku untuk anak-anak kita. Maka kalau keluarganya Bu Nur itu, Bu Abud Ba'asyir itu, dalam itu Bu, ruang tamu perempuan itu sendiri. Ruang tamu laki-laki sendiri. Rumahnya tuan rumah itu terpisah dengan rumah untuk tamu. Sementara kita belum beri kemampuan sholawat dulu, doa dulu. Anak saja 3 waktu ini kalau mau masuk kamar orang tuanya itu harus ketok-ketok dan minta izin. Kenapa Bu? 3 waktu ini adalah 3 waktu aurat. Sebelum subuh, kalau malamnya ibadah biasanya kita sedang apa berarti? Mandi,
junub. Betul? Bar zuhur mangsane agi sumuk terus beli ngaji mlebu kamar ganti klambi daster sing suwek. Kasing suwek sih. Sing seksi ngeten ta, Bu? Dan setelah Isya ketika anak tidur juga waktunya ibadah dengan suami, ibu sudah pakai baju terporno seduh, maka anak kalau mau masuk kamar harus apa? Ini disiplinnya Islam ini sampai masuk kamar aja di apa? Diatur. Dan 3 waktu inilah seorang istri dituntut oleh Allah untuk itu tadi. Sing wangi aja mambu kelek. Rambut aja kasih mambu. Masya Allah. Ini Ustadz ini sampai menasihati kita itu muridnya. Pakaian yang gitu-gitu tuh jangan cuma satu. Senin gambar kucing, Selasa gambar unjak. Loh, serius ini Bu. Loh. Kalau anak buka lemari itu, Bun itu bajunya siapa? Kok kecil, kok gambar kucing gitu. Kok nggak pernah dipakai? Ya saya jawabnya bingung ya itu. Iya itu bajunya Bunda. Karena makainya anak-anak nggak boleh apa? Nggak boleh lihat. Senin gambar kucing, Selasa gambar lumbu, Selasa Rebo gambar permen. Senin abang, Selasa ijo, Rebo sinten sing mboten duwe pageman kados niku teng dalam tumbas. Loh ini Ustaz Eva serius ini Bu. Tumbas. Aja kor maker klambi lebaran tak Bu. Warnanya juga ganti-ganti, gambarnya juga ganti. Mbak pakai itu terus. Belajar dandan itu bukan untuk di luar, tapi untuk di malam. Oh parfum, Senin parfumnya aroma mawar, Selasa aroma melati, Rebo aroma enggak. Warna ganti-ganti. Loh serius ini Bu. Di 3 waktu ini perempuan dituntut untuk disiplin, apalagi suami pulang dari safar. Tadi sudah pakai parfum, begitu suaminya mobilnya kedengeran gereng-gereng, parfumnya ditambah lagi Bu. Saya yakin Ibu sudah seperti itu. Mong sayang ngelengke, ayo diperbarui alias ditambah. Karena ganjarannya beda. Begitu suami mobilnya bunyi ren, Ibu langsung jes. Dengan yang suaminya di Sawangan, baru sampai Sawangan, terus Ibu pakai parfum, ganjarannya CC. Karena yang dren pakai, padahal tadi di Sawangan sudah pakai, itu jihadnya lebih apa? Tadi udah sisiran ketika suami WA sampai Sawangan. Tapi begitu mobilnya bunyi, rambutnya diapakan lagi? Masya Allah, kayaknya ocol lagi sisiran. Loh Bu, ini serius Bu. Bagi yang belum menikah, alhamdulillah punya ilmu. Yang sudah menikah sebelum terlambat, ayo segera lakukan itu. Serius Bu ini Bu. Ibu kalau nggak percaya buka lemari saya ada gambar kucing warnanya pink Bu. Masya Allah. Loh gimana mau ngajarin orang lain kalau diri sendiri nggak melakukan gitu Bu. Coklalen keramas, kelalen jungkatan, anaknya papat dijungkati angel banget. Baru sadar nyong pirang dina ora jungkatan. Maaf, Rasulullah tidak pernah membiarkan lebih dari 40 hari yang namanya potong kuku, kemudian mencukur bulu ketiak, bulu-bulu yang lain itu diperhatikan. Ibu makan pete boleh nggak? Loh boleh, tapi habis itu biar hilang petenya ibu makan apa? Jengkol. biar hilang bau jengkolnya. Nah terus gitu, maksudnya boleh wong itu saya juga makan pete Bu. Tapi gimana caranya kalau itu ya makan permen dulu. Apa beli yang parfum mulut gitu, ya kan Bu? Loh, serius ini Bu. Nggih, yang belum punya baju kayak gitu PR. Setunge sok tak takoni kudu wis duwe kabeh. Itu namanya di 3 waktu ini. Maaf. Ini mengingatkan karena banyak sekarang orang tidak memperhatikan adab ketika bertamu. Jadi waktu-waktu ini sebenarnya waktu yang kita itu tidak boleh untuk bertamu. Boleh bertamu kalau kita diizin
Karena waktu-waktu itu adalah waktu seorang istri melakukan kedisiplinannya untuk kepada suaminya. Yang terakhir, santun. Allahu Akbar walillahilhamd. Ibu, saya tidak pernah baca hadisnya. Ini hanya kisah yang saya dapatkan dari guru saya. Suatu hari, Ali itu berjalan di jalan itu barengan sama orang tua. Kemudian ketika berjalan begini, Ali nggak mau mendahului orang tua ini. Nggak mau. Terus aja di belakangnya. Padahal Ali itu buru-buru mau sholat jamaah dengan Rasulullah SAW. Sampai di depan masjid masih nunggu ibu-ibu ini naik masuk dulu ke dalam masjid. Nah, dikisahkan di dalam kisah itu Rasulullah itu ketika sholat itu rukuk. Rukuknya itu lama sekali. Sampai ketika Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah kenapa tadi engkau rukuk sangat lama? Ternyata ketika rukuk, kata kisah ini, malaikat itu datang menemui Rasulullah SAW. Rasulullah jangan buru-buru bangkit, ada Ali. Dia jalan mau ke masjid, mau jamaah dengan jenengan. Tapi beliau bareng dengan orang tua, beliau menjaga kesantunannya, nggak mau mendahului jalan di depan orang tua. Supaya sholatnya tidak terlambat, maka Allah datangkan malaikat apa Bu? Masya Allah. Saya belum baca hadisnya, tapi mari kita ambil hikmah dari kisah ini. Masya Allah. Kalaulah sahabat yang dijamin masuk surga saja, sebegitu santunnya kepada orang lain. Perempuan ini nggak disebutkan namanya, dia pangkatnya apa. Kita itu Allahu Akbar. Kalau dengan pejabat kadang yang keluar apa? Jempol. Kalau orang biasa, kalau kata Kiai Anwar Zahid itu dia apakan Bu? Dia belosok nanong kono. Kalau giliran pejabat yang ngaji suruh duduk di mana? Padahal yang iuran snack yang apa itu yang di sana gitu kata Kiai Zahid. Itu Bu. Itu namanya santun kepada siapapun. Sama yang kecil kita harus sayang. Sama yang sepuh, Masya Allah, hormat. Kita ini enggak, coba sekarang adab itu hilang. Naik bis, coba anak-anak muda sekarang. Mau yang naik orang tua, ibu hamil, ibu gendong anak, cuek. Enggak ada lagi kesantunan. Karena duduk langsung megang apa? Coba lihat anak-anak sekarang, semoga bukan anak-anak kita. Lewat depan orang sudah enggak nuwun sewu, derek, langkung. Oh, enggak ada. Hilang, unggah-ungguh, hilang. Ini sifat kesantunan. Jadilah istri yang santun. Gimana sikapnya kepada kakak, gimana kepada adik, gimana ke orang tua, gimana orang yang lebih sepuh, gimana kepada simbah. Termasuk sebenarnya di keluarga saya itu udah nggak ada ini kalau lebaran itu simbah duduk kemudian kita pada salamannya salaman biasa. Sebenarnya itu sangat bagus. Simbah lenggah kemudian wayah-wayah podo sungkem setelah ngaturakan sugeng riyadi setelah lepat nyun pangah sak kundure simbah yo njaluk ngapura. Sekarang kan udah jarang kayak gitu. Salaman ya. 00 ya, gitu toh malah toh. 00 ya, gitu. Sama-sama ya. Gitu. Maka Ibu, yuk kita jadi istri yang santun. Ingat sama suami nadanya gimana? Rendah, lembut. C-nya apa? Cekatan. E-nya empati. Senang apa? Memberi. R-nya religius. Gimana caranya kita membawa nuansa agama dalam kehidupan kita. Obrolannya itu loh obrolan tentang agama. Enggak obrolan tentang yang lain. D-nya yuk, kita mau disiplinkan apa pada diri kita. A-nya jaga amanah suami. Kalau suami tidak di rumah, ibu jangan memasukkan tamu laki-laki. Kalau ibu ingin bersedekah, kira-kira butuh izin sama suami, maka harus izin kepada suami. Karena itu amanah. Anak-anak kita juga amanah. Rumah kita juga amanah. Semuanya jaga. S-nya santun, jadilah perempuan yang santun. Dan ini tadi tambahan adab bertamu. Kalau bisa hindari 3 waktu. Apa waktunya? Setelah duhur. Sekaligus di 3 waktu ini perempuan diminta Allah untuk berpenampilan yang terbaik.
Jangan lupa gambar kucing, oke? Nah, demikian semoga kita semuanya menjadi istri-istri yang cerdas sehingga rumah tangga kita jadi waras, suami kita insya Allah akan hidup dengan kita selaras sampai kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sudah, tutup bukunya. Tutup bukunya semuanya. Ya, sudah. Saya mau berikan pada yang paling sepuh yang pertama di ruangan ini. Usia berapa Bunda? 65. Ada yang lebih dari 65? Berapa Bunda? 68. Masya Allah. Bu, usia 68, 65 masih ngaji. Lah yang umurnya 30-an, 40-an ngaji cok keton cok ora jane rekoh pora karo malaikat. Masya Allah. Mbak Dea minta izin berikan kepada beliau. Semoga Al-Quran ini menjadi teman beliau sampai beliau diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, 60 sinten sing daleme paling adoh tindake saking mriki. Tinggalnya tapi di Kaliwiro. Masa ada Kalimendong, ada lagi? Masa ini tindaknya dari Kaliwiro. Coba Ibu membayangkan Kaliwiro teng pundi, Bu? Ada nama mboten? Coba ini pejabat Kaliwiro ini. Jauh apa enggak, Bu? Nah, beliau Kaliwiro. Kaliwiro mana, Mbak? Larangan. Ibu ikut baksos pertama kali dengan Ustaz Evan enggak? Waktu ke Tanjung Anom. Nah, itu rumah beliau di sana, Bu. Ngaji mafaza. Lah nek daleme cepak neng kota jujuk nagarwone. Lah. Ganjarane mono ya kur apa? Nggih? Ampun iri niki wong Kaliwiro niki. Nah, Mbak Dea. Masyaallah. Kaliwiro. Hidup Kaliwiro. Nomor 3. Siapa yang sudah menyelesaikan dari awal Ramadan sampai detik ini Al-Quran 30 juz. Wahid, isnin, salatah, arba'ah. Khamsah, 1, 2, 3, 4, 5. Pas. Bunur, Bumu ini pengurus juga dikasih karena ini bukan dari Mafaza. Siapa tadi yang di sana, Bu? Siapa ya? 6 ya? Kurang 1. Bunur tak suruh ngalah ini. Bunur enggak dapat. Yang dapat selainnya Bunur. Oh ya, baik. Ulangi lagi, mohon maaf. Ini menjadi semangat untuk kita yang sudah selesai dari awal Ramadan sampai hari ini 30 juz. Wahid, Itsnin, Talatah, Arba'ah. Satu lagi ada? Ini enggak riak, ini motivasi untuk yang lain. Saya juga belum selesai. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Berarti, ya monggo diberikan kepada yang sudah selesai. Yang lain semoga Sabtu depan ada lagi ya Bu. Nah, ini pitakonane luwih enteng, cerdas singkatan apa. Next iki sing go kelas berat dulu. Nah, ya Allah. Semoga bermanfaat. Al-Quran ini menjadi pedoman kehidupan kita. Semakin cinta kepada Al-Quran. Dari saya astaghfirullah li wa lakum. Cerdas. C. Cekatan. E. Empati. R. Religius. D. Disiplin. A. S. Masya Allah, santun. Jangan lupa gambar kucing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.